الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سبلنا السلام وافهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat hafizakumullah, setelah melaksanakan salat 5 waktu, kita terbiasa berdoa seperti doa yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka. Pertanyaannya, bagaimana agar kita terhindar dari siksa neraka? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, tema khutbah kita adalah berkaitan dengan 4 golongan yang diharamkan masuk ke dalam neraka. Rasulullah SAW, beliau telah memberikan beberapa penjelasan yang akan menghindarkan kita dari siksa neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya juz 7 halaman 53 sebagai berikut: Hurrima 'alan nari kullu hayyin layyin sahlin qaribin minan nas, yang artinya, diharamkan atas api neraka setiap orang yang rendah hati, lemah lembut, mudah serta dekat dengan manusia. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah salat Jumat hafizakumullah, golongan pertama orang yang tidak masuk neraka adalah orang yang rendah hati, tidak sombong dan tidak meremehkan orang lain. Menurut Abu Hatim dalam kitab Raudatul Uqala wa Nuzatul Fudala, wajib bagi orang yang berakal untuk rendah hati dan menjauhi sikap sombong terhadap orang lain. Orang yang rendah hati akan selalu meningkat derajat dan posisinya. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi SAW: "Wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu 'azza wa jalla." Tiada orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Ahmad. Berbeda dengan orang yang sombong, orang yang menganggap dirinya melebihi terhadap orang lain, merasa dirinya paling benar, ia tidak akan dapat merasakan surga Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim juz 1, La yadkhulul jannah man kana fil qalbi mithqalu zarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya terdapat seberat biji zarrah kesombongan. Mengapa orang yang sombong tidak dapat masuk surga? Menurut Syekh Abdul Aziz dalam kitabnya Mawaridul Dham'an Liduruzis Zaman juz 2, karena sombong menjauhkan seseorang dari akhlak seorang mukmin. Orang sombong tidak bisa mengasihi orang mukmin seperti yang mencintai dirinya sendiri. Ia tidak memiliki sikap rendah hati
erat dengan ujaran kebencian, sikap dendam, marah, iri, dengki, bahkan ekstremisme. Ia juga sulit menerima nasihat kebaikan, tidak dapat menahan diri dari amarah, mudah mengumpat dan meremehkan orang lain. Orang yang sombong dekat dengan sikap tercela, sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Agar terhindar dari kesombongan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyisihkan hartanya setiap hari 1 dirham untuk memberi makan kepada umat Islam yang membutuhkan serta makan bersama mereka. Selain itu, Gus Baha juga memiliki cara agar tidak sombong, yaitu membelanjakan uang pemberian orang fakir berapapun jumlahnya untuk membeli kebutuhan pokok. Hal itu dilakukan agar beliau mengingat pernah makan uang orang fakir. Itu cara beliau agar dapat terhindar dari kesombongan. Yang kedua, layyin, yaitu orang yang lemah lembut dan santun, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Menurut Imam At-Tabari dalam kitabnya Tafsir At-Tabari juz 6, beliau menyampaikan bahwa sifat lemah lembut dan kasih sayang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik." Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Muhammad lemah lembut terhadap umat. Seandainya engkau kaku dan keras hati, niscaya umat akan menyingkir darimu. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa dengan rahmat dan kasih sayang Allah terhadap Nabi dan umatnya, Rasulullah menjadi pribadi yang penuh kasih sayang, mudah dan penuh dengan kebaikan. Nabi selalu menahan diri dari kaum yang menyakitinya, mengampuni orang yang berdosa, dan bersikap lunak terhadap umatnya. Seandainya Nabi Muhammad bersikap keras dan kaku, tentu umat akan meninggalkan Nabi. Namun Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi dan umatnya, sehingga dengan rahmat Allah, Nabi mengasihi terhadap umatnya. Tidak hanya itu, sikap lemah lembut dan kasih sayang merupakan prinsip dan pokok dari sebuah kebaikan. Terbukti orang yang tidak memiliki sikap lemah lembut dan kasih sayang, ia terhalang untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim juz 4 halaman 2003, "May yuhramil rifqa yuhramil khair." Barang siapa tiada memiliki kelembutan, baginya tiada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya, orang tidak memiliki sikap lemah lembut dan kasih sayang, ia akan terhalang dari segala kebaikan. Karena kebaikan tiada bisa dilakukan kecuali dengan kelembutan dan kasih sayang. Yang ketiga, sahlun, yaitu orang yang mudah, tidak sulit, ringan baginya memberikan bantuan terhadap orang lain, baik dengan tenaga, fikiran maupun harta. Ia ringan memberikan sebagian hartanya untuk membantu saudaranya yang membutuhkan, apalagi di masa banyak terjadi musibah seperti saat ini. Bantuan dapat disalurkan secara langsung atau melalui lembaga terpercaya. Tujuannya adalah meringankan saudara kita yang tengah terkena musibah. Mengapa orang yang ringan membantu saudaranya diharamkan masuk neraka? Karena orang yang mau memudahkan dan membantu kesulitan orang lain akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat kelak, termasuk kemudahan masuk surga dan terhindar dari neraka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim juz 4 halaman 2074, Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa 'an mu'min kurbatin min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan
من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر المسلما ستر الله في الدنيا والآخرة والله في عين العبد ما كان العبد في عين أخيه. Barang siapa menghilangkan kesusahan dari orang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa membantu orang yang kesulitan, Allah akan memudahkannya urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib orang muslim, maka Allah menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu melindungi hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, qarib, yaitu akrab, dekat, mengeluarga, pandai berkomunikasi, menyenangkan dan murah senyum. Selalu menebar salam jika bertemu dengan orang lain. Banyak ajaran Islam yang mengajarkan agar manusia saling akrab, dekat dan mengeluarga. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari juz 1 halaman 12, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yang artinya tidak sempurna iman dari kalian hingga kalian mencintai apa-apa bagi saudaranya sebagaimana ia mencintai apa-apa bagi dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Nabi juga menganjurkan umatnya untuk saling memberi hadiah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab Adabul Mufrad juz 1. Nabi bersabda, tahadu tahabbu, salinglah memberi hadiah, kalian akan saling mengasihi. Hadis riwayat Bukhari. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juz 2 menjelaskan bahwa memberikan hadiah kepada saudaranya sangat dianjurkan oleh agama dengan tujuan untuk merekatkan persaudaraan dan kasih sayang. Merekatkan persaudaraan dan persahabatan merupakan salah satu ajaran agama Islam. Dari sini dapat disimpulkan bahwa anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak masuk neraka adalah selalu menjadi manusia yang rendah hati, lemah lembut, memberikan kemudahan dan akrab dengan orang lain. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi manusia yang haram masuk neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawaddul karim malikun barrun raufur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Faya أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Mari kita berdoa. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين وانظل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم دفع عنا البلاء
والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.